Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafila Dwi Pratiwi dengan NIM 21042358. Saya ingin mempresentasikan materi dengan judul bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah luar negeri dalam menangani pandemi COVID-19 demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Merujuk pada topik A, globalisasi dan konsekuensinya bagi pembangunan di Indonesia. Disusun untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah teori sosial dengan dosen pengajar Ibu Pratiwi Nur Habibi, SOS MSc. Baik, langsung saja. Di sini terdapat 6 submateri, yaitu kerjasama pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan, dengan Amerika Serikat, dengan Arab Saudi, dengan Cina, dengan WHO, dan dengan global. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan. Salah satu faktor kunci keberhasilan Korea Selatan dalam mengatasi COVID-19 yaitu melangsungkan rapid test secara besar dan menyeluruh, sehingga pemerintahan dapat mendeteksi dan merespon dengan sigap dan cepat terhadap penyebaran dari COVID-19. Rapid test tersebut diproduksi secara masif dari peralatan tes atau testing kits virus corona yang telah sukses dibuat oleh perusahaan Korea Selatan yaitu Bioteknologi, Seijin, dan Biotest. Kedua perusahaan ini akan bekerja sama dengan perusahaan Indonesia berharap untuk dapat memproduksi peralatan tes COVID-19 dan perlindungan diri atau APD yang akan diproduksi bersama oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang bahan mentahnya akan dikirim dari Korea Selatan dan akan dibuat atau dijahit di Indonesia. Kerjasama selanjutnya yaitu melalui perusahaan PT Kalbe Farma Tbk atau Kalbe dengan penandatanganan nota kesepaham dengan perusahaan asal Korea Selatan yakni Genesin Inc. Genesin Inc. adalah perusahaan obat biologi dan bioteknologi yang terdaftar di Bursa Korea Selatan. Kalbe dan Genesin sepakat untuk melakukan uji klinis GX-19 di Indonesia, yakni pengembangan vaksin DNA terhadap virus corona baru oleh konsorsium dengan Genesin, Pfizer, the International Vaccine Institute, Gen and Bio, the Korea and Feds Institute of Science and Technology, and Pohang University of Science and Technology atau POSTES. Bila uji klinis selesai, produksi ditargetkan mencapai 50 juta dosis per tahun dan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ditargetkan keluar pada Agustus 2021. Kerjasama selanjutnya berupa pemberian layanan dan informasi. Adanya Kedubes Seoul yang mempunyai layanan telepon hotline yang bertujuan sebagai pengaduan masalah warga negara Indonesia di nomor +82 10 53 94 2546 yang bisa dihubungi jika butuh bantuan yang darurat selama berada di Korea Selatan. Ada juga Persatuan Pelajar Indonesia di Korea Selatan atau Perpika serta Mitra Perlindungan Kedutaan Besar Republik Indonesia Seoul untuk mencari tahu bagaimana perkembangan situasi di Korea Selatan.
Selanjutnya, bantuan yang diberikan pemerintah Korea Selatan kepada Indonesia, yaitu baterai power sprayers dan juga test kits untuk masalah COVID-19. Hingga saat ini sudah ada 300 sprayers yang sudah disiapkan oleh pihak pemerintah Korea Selatan yang siap dikirim ke Indonesia dan test kits sebanyak 322 buah yang memiliki kapasitas sebanyak 32.300 tes, serta sebagai komitmen dari pemerintah Korea Selatan kepada pemerintah Indonesia yaitu yang bernilai $500. Untuk pengiriman COVID-19 test kits masih dipersiapkan secara teknis di mana Korea International Cooperation Agency atau KOICA adalah pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan untuk melakukan pelaksanaan teknis dalam hal pengiriman bantuan alat-alat tersebut. LG Group akan memberikan sumbangan sebanyak 50.000 COVID-19 test kits yang berjenis diagnostis kit atau disebut dengan tipe RT-PCR. Lalu kemudian juga Hyundai Motor juga akan menyumbang sejumlah 40.000 alat perlindungan diri atau APD kepada Indonesia. LG Group dan juga Hyundai Motor adalah bagian dari sektor non-pemerintah atau swasta Korea Selatan yang memberikan bantuan kepada Indonesia. Selain itu, terdapat kerjasama dalam pengembangan ekonomi. Penandatanganan bilateral Currency Swap Arrangement atau BCSA yang dilakukan antara Bank Indonesia dan Bank of Korea pada tanggal 5 Maret 2020 telah diapresiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dan juga Menteri Perdagangan Korea Selatan. Berlaku efektif mulai dari tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023, yaitu plafonnya senilai 10,7 triliun KRW atau 115 triliun. Dan kesepakatan ini bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Bukan hanya itu, Indonesia juga telah mendorong local currency settlement with advanced currency dealer atau LCS SCCD, yaitu suatu skema keuangan lainnya. Ini merupakan suatu penyelesaian transaksi perdagangan di antara dua negara yang dilaksanakan dengan menggunakan mata uang masing-masing, yang dimana bahwa penuaian transaksi tersebut telah dilakukan dalam yurisdiksi di wilayah masing-masing. Selanjutnya, kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat. Chief Executive Officer atau CEO dari perusahaan multinasional SpaceX, Elon Musk, agar bersedia memenuhi kebutuhan ventilator di Indonesia. Di luar jalur diplomasi tersebut, Indonesia juga secara formal melakukan pendekatan kepada Amerika Serikat yang kala itu dipimpin oleh Presiden Donald Trump melalui dialog yang dilakukan oleh presiden kedua negara guna mengadakan kerjasama mengenai pengadaan ventilator. Dalam konteks penyediaan vaksin, Indonesia menunjukkan upaya yang gigih dalam mendapatkan suplai vaksin bagi masyarakat dengan melakukan pendekatan kepada produsen vaksin di antaranya Uni Emirat Arab, RCT, dan Inggris. Hasilnya, pemerintah Indonesia mengamankan pasokan hingga 340 juta dosis vaksin COVID-19 dari RRT dan Uni Emirat Arab. Diberikan pasokan awal dengan 30 juta dosis. Selanjutnya, kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyaksikan penandatanganan dua perjanjian kerjasama antara G42, Perusahaan Teknologi Kesehatan UAE
dengan Kimia Farma dan Bio Farma. Menurut Kementerian Luar Negeri, Kimia Farma dan G42 akan mengembangkan produk vaksin dengan lingkup kerjasama di bidang produk obat, layanan kesehatan, riset dan uji klinis, produksi vaksin, dan lainnya. Sedangkan dengan Bio Farma, G42 akan menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan, produksi, dan distribusi berbasis teknologi laser dan Artificial Intelligence atau AI untuk screening COVID-19. Selanjutnya, kerjasama Indonesia dengan Cina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri BUMN Erick Thohir datang ke Tiongkok untuk menetapkan kerjasama kedua negara dalam produksi vaksin COVID-19 yang diperkirakan akan produksi tahun 2021. Menlu Retno Marsudi bertemu dengan Menlu China Wang Yi serta melihat perusahaan farmasi yaitu Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Kedua pihak juga menyepakati Essential Business Travel Corridor Arrangement bagi pelaku bisnis dan perjalanan kedinasan secara aman. Tiongkok merupakan negara ketiga setelah sebelumnya Indonesia menjalin pengaturan ini dengan United Arab Emirates dan Korea Selatan. Dalam pertemuan itu terjadi penandatanganan dua perjanjian kerjasama antara Bio Farma dan Sinovac untuk penyediaan 40 juta dosis vaksin bagi Indonesia mulai November 2020 hingga Maret 2021 dan prioritas penyediaan vaksin oleh Sinovac bagi Bio Farma periode April sampai Desember 2021. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam uji klinis kandidat vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Sinovac Biotech RRT. Uji coba ini dilaksanakan di Kota Bandung, Jawa Barat, dan melibatkan sedikitnya 1.600 relawan untuk kedepannya memastikan bahwa perusahaan farmasi milik negara Bio Farma dapat memproduksi 100 juta vaksin RRT jika uji klinis tersebut sukses. Inisiatif kebijakan ini bisa dilihat sebagai upaya yang didorong oleh kewajiban untuk memenuhi International Health Regulation atau IHR yang telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 2007. Selanjutnya, kerjasama Indonesia dengan WHO. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bergabung dengan uji solidaritas WHO dalam mengembangkan vaksin COVID-19 dengan 22 rumah sakit yang berpartisipasi untuk melakukan pengujian klinik terhadap 4 alternatif terapi yang sudah dilakukan selama ini, yaitu Remdesivir, gabungan Lopinavir atau Ritonavir, gabungan Lopinavir atau Ritonavir ditambah interferon dan chloroquine. Riset ini dilaksanakan untuk mendapatkan bukti klinis yang lebih kuat dan valid terhadap efektivitas dan keamanan terbaik dalam perawatan pasien COVID-19 dan didesain secara khusus untuk mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menghasilkan bukti yang kuat terhadap keempat alternatif terapi tersebut tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip Good Clinical Practice atau GCP atau cara uji klinis yang baik. Berikutnya, kerjasama Indonesia dengan global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ini berlangsung antara Bio Farma dengan Koalisi untuk Inovasi Persiapan Epidemi atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovation atau CIPI yang berbasis di Norwegia. Bentuk kerjasama ini berupa transfer teknologi
formulasi vaksin yang telah dikembangkan oleh CPK Bio Farma. Targetnya Bio Farma bisa menjadi satu dari daftar 10 perusahaan yang bisa memproduksi vaksin CP di masa mendatang. Selanjutnya, kerjasama politik luar negeri Indonesia era COVID-19. Politik luar negeri Indonesia yang muncul dengan konsep melindungi penduduk sebenarnya bagian dari apa yang disebut Holsti. Tujuan politik luar negeri untuk meraih kesejahteraan. Pertama, fokus dengan penyelamatan warga Indonesia yang berada di luar negeri. Kedua, politik luar negeri diarahkan kepada kerjasama dalam menangani COVID-19 termasuk kolaborasi pencarian vaksin COVID-19 juga dalam konteks kepentingan menjaga keselamatan warga dari ancaman pandemi ini. Diplomasi Indonesia untuk mendorong kerjasama ini tampak dalam pertemuan ASEAN seperti dijelaskan Muhammad Haripin dalam kesempatan 25 tahun Meeting of the Asian Coordinating Council atau ACC April 2020. Menlu Indonesia menyampaikan 4 poin penting. Pertama, Indonesia mendorong implementasi hasil pertemuan Menteri Kesehatan negara-negara anggota ASEAN dan ASEAN Plus 3. Kedua, Indonesia mengajukan usul agar kesepakatan supply chain and flow of goods during the outbreak dibahas dalam forum KTT ASEAN Plus 3. Ketiga, Indonesia menekankan pentingnya ASEAN untuk memberikan perlindungan bagi warga negara ASEAN, termasuk pekerja migran, dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Keempat, Indonesia mengusulkan pengumpulan ASEAN COVID-19 Response Fund yang berasal dari ASEAN Development Fund serta ASEAN Plus 3 Cooperation Fund untuk membiayai pembelian alat-alat medis dan kebutuhan lainnya. Jadi kesimpulannya, dari sini bisa dipahami bahwa percepatan pembangunan sosial dan ekonomi serta memperkuat bargaining position di dunia menjadi salah satu prinsip utama yang ada dalam agenda kebijakan luar negeri kedua negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.